Di video kali ini yang berjudul sintesis protein, saya akan menjelaskan apa itu replikasi DNA, transkripsi, dan translasi. Replikasi DNA dan sintesis protein adalah dua hal yang dilakukan sebelum pembelahan sel yang bertujuan untuk menghasilkan segala sesuatu menjadi 2 kali lipat untuk keperluan pembelahan sel dalam replikasi DNA dan sintesis protein. Istilah kode gen diartikan sebagai pembentukan DNA dan RNA baru yang memiliki basa nitrogen berlawanan dengan DNA atau RNA yang akan disalin. Apa sih replikasi DNA itu? Secara singkat adalah proses penggandaan DNA yang awal satu DNA menjadi 2 DNA yang identik. Kemudian ada 3 mode replikasi DNA. Pertama, konservatif, yang mana double helix yang lama tidak memisah dan langsung membentuk double helix yang baru. Yang kedua, semi konservatif. Kedua untai molekul induk DNA memisah dan masing-masing berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai baru yang complemented. Yang ketiga, dispersif. Setiap kedua untai molekul anakan DNA mengandung campuran DNA sintesis yang lama dan yang baru. Yang masih digunakan sampai sekarang adalah model semi konservatif. Apa sih sintesis protein? Sintesis protein adalah proses pembentukan molekul protein dengan melibatkan sintesis asam amino yang terjadi di dalam nukleus dari ribosom sel yang diatur oleh DNA dan RNA. Lalu bagaimana sih terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama, transkripsi. Jadi, transkripsi ialah proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Yang kedua, translasi. Sedangkan translasi, proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi, singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA lalu menjadi protein. Jadi, proses yang pertama adalah proses transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi di transkripsi. Pertama, inisiasi. Yang kedua, elongasi. Ketiga, terminasi. Pada saat proses transkripsi DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi ialah DNA adenin akan berpasangan dengan mRNA urasil, DNA timin akan berpasangan dengan mRNA adenin, DNA guanin akan berpasangan dengan mRNA sitosin, DNA sitosin akan berpasangan dengan mRNA guanin. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke 3. Proses ini disebut sebagai elongasi. Transkripsi berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. Lalu, mRNA yang sudah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal sebagai kodon. Lalu, yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk melalui translasi. Setelah melakukan transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan agar dapat melakukan tahapan translasi. Hal yang harus juga diingat pada translasi yaitu aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, mRNA pada adenin akan berikatan pada tRNA urasil. Pada mRNA urasil akan berikatan pada tRNA adenin. Pada mRNA guanin akan berikatan pada tRNA sitosin. Pada mRNA sitosin akan berikatan pada tRNA guanin. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon AUC akan melekat pada mRNA. Lalu setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil. Itu melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A, daerah B, daerah E. Saat terjadi proses elongasi, asam amino lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino. Pada daerah B, saat itu ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang akan di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu ketiga stop codon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein.